Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, kita berjumpa kembali di dalam senja Ramadan. Mudah-mudahan hari ini, pada masa senja ini, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan keberkahan, keutamaan, keagungan untuk kita semuanya di alam dunia kita dan juga di alam akhirat kita. Hari ini bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan di dalam Islam memiliki sejarah yang besar, yaitu adanya Perang Badar Kubra atau dikenal juga dengan Perang Badar. Dikenal juga sebagaimana Yaumul Furqan, Hari Al-Furqan, pemisah antara yang hak dan yang batil. Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua dari Hijriyah. Insyaallah senja Ramadan kali ini kita akan membahas ringkas sejarah peperangan Badar pada tanggal 17 Ramadan. Perang Badar di dalam Islam memiliki perang penting, menjadi titik awal rangkaian kemenangan yang terjadi di dalam sejarah Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai Hari Al-Furqan. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqa jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari apa dan kepada apa yang kami turunkan kepada nabi kami, yaitu kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hari Al-Furqan, hari pemisah antara yang hak dan yang batil, pada hari pertemuan dua pasukan muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah, dan pasukan musyrik, yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala di Badar. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah, yaitu di tempatnya dikenal dengan kawasan Badar, kurang lebih 145 km dari barat daya. Sejumlah sejarah di dalam kitab sirah menyebutkan bahwa perang ini bermula dari berhembusnya info rombongan saudagar Abu Sufyan dari kota Mekah baru pulang melaksanakan perniagaannya dari kota Syam. Sebagaimana diketahui, kaum muslimin yang berhijrah ke kota Madinah, dikenal dengan kaum muhajirin, itu meninggalkan harta bendahnya di kota Mekah. Maka orang-orang kafir Mekah merebut harta-harta kaum muslimin yang hijrah ke kota Madinah. Maka dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan penyiksaan dan penindasan, perampokan terhadap harta-harta kaum muslimin yang hijrah ke kota Madinah. Maka Rasul mengizinkan untuk para sahabat yang berada di kota Madinah untuk memberhentikan Abu Sufyan dan mengambil harta rampasan perang sebagai pergantian daripada harta-harta mereka yang direbutkan di kota Mekah. Inilah menjadi sebab mengapa blokade yang dilakukan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bersamaan dengan itu ini menjadi blokade untuk perekonomian musuh. Rasulullah menjadikan strategi juga untuk
memblokade bagaimana perekonomian musuh yang melakukan perniagaan dari kota Mekah menuju kota Syam terputus, dan juga untuk mengacaukan pikiran-pikiran musuh yang membuat barisan mereka terganggu dengan keadaan yang Rasulullah SAW bersama sahabatnya lakukan tersebut. Maka keberangkatan kaum muslimin dari kota Madinah untuk mencegah Abu Sufyan sampai kepada Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan mengirimkan informasi kepada penduduk Mekah untuk segera memberikan bantuan. Diutuslah seorang yang bernama Dhamdham bin Amr Al-Ghafiri. Dhamdham bin Amr Al-Ghafiri untuk menuju ke Mekah agar segera mengkabarkan penduduk Mekah untuk membantu Abu Sufyan agar harta yang dibawa oleh Abu Sufyan aman. Maka dalam keadaan semacam itulah, terdorong dengan fanatisme kejahilian, kaum musyrik yang berada di kota Mekah segera mengumpulkan pasukannya, bahkan dengan pasukan yang sangat besar, lalu mengkabarkan juga kabilah-kabilah yang berada di sekitar kota Mekah. Mereka bersama berangkat untuk menyelamatkan Abu Sufyan dan barang dagangan kaum kafir Quraisy di Mekah waktu itu. Maka hal yang terjadi semacam itu membuat Abu Sufyan berpikir untuk melewati rute yang tidak biasa dilewati. Abu Sufyan selamat dengan melewati rute yang lain daripada pencegahan kaum muslimin dari kota Madinah. Abu Sufyan kembalikan informasi lagi agar penduduk Mekah tidak usah keluar karena dia sudah selamat. Namun ada seorang yang keras tetap hendak tampil dan memang dari dulu memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Amr bin Hisham yang dikenal dengan sebutan Abu Jahal. Mengatakan, kita sudah keluar, lanjutkan, jangan mundur. Maka dalam keadaan yang semacam itulah seluruh pemuka-pemuka Quraisy berangkat melanjutkan perjalanannya untuk menyerang Nabi Muhammad SAW yang sudah berubah, yang awalnya untuk menyelamatkan Abu Sufyan dengan barang-barang dagangannya sudah berubah menjadi menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal dalam keadaan semacam itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabatnya dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Satu persatu dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat suara karena melihat wajah Rasul terdiam seakan-akan banyak pertanyaan. Muncul dari kaum Muhajirin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, Rasul, aku akan berada di depanmu selalu menjagamu. Muncul lagi sahabat yang lain dan satu persatu sahabat kaum Muhajirin berdiri memberikan semangat Rasulullah untuk tetap berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai peperangan pertama dalam Islam dan sebagai tombak kemenangan lanjutan yang ada pada tubuh Islam. Dalam keadaan semacam itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap berdiam sampai akhirnya seorang kaum Ansar yang bernama Sa'ad bin Ubaidah berdiri lalu berkata, "Ya Rasulullah, seolah-olah engkau meminta pendapat kami." Dengan diamnya Rasulullah yang hanya berpendapat kaum Muhajirin, maka seorang kaum Ansar yaitu penduduk asli kota Madinah, yaitu sahabat Sa'ad bin Ubadah berkata, "Ya Rasulullah, seolah-olah engkau meminta pendapat kami." Yang dimaksud dengan kami ini adalah penduduk kota Madinah. Mungkin engkau khawatir bahwa kaum Ansar akan punya alasan untuk tidak menolong engkau ya Rasulullah di negeri tempat mereka tinggal. Oleh karena itu ya Rasulullah, maka dengarkanlah. Sesungguhnya aku berbicara, itu sahabat Sa'ad bin Ubadah. Sesungguhnya aku berbicara atas nama kaum Ansar, atas nama penduduk kota Madinah. Tundukkanlah pada siapa yang engkau kehendaki ya Rasulullah. Sambunglah tali persaudaraan dengan siapa yang kau kehendaki ya Rasulullah. Dan putuslah pertalian dengan siapa yang kau kehendaki ya Rasulullah. Ambillah harta siapa yang kau kehendaki ya Rasulullah, dan berikanlah kepada kami siapa yang kau kehendaki ya Rasulullah. Dan sungguh harta yang kau ambil lebih kami sukai daripada harta yang kau tinggalkan untuk kami ya Rasulullah. Apa saja yang kau perintahkan kami akan laksanakan, dan selalu kami turuti perintahmu ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah, seandainya engkau berjalan hingga sampai ke
Al-Bakht Al-Ghammat, yaitu sebuah wilayah pedesaan terpencil di negara Yaman. Andai kata engkau berjalan ya Rasulullah menuju Al-Bakht Al-Ghammat, tentu kami akan berjalan bersamamu. Jikalau engkau menyeberangi lautan ya Rasulullah, tentu kami akan bersamamu. Dan tidak akan ada yang tertinggal di antara kami untuk selalu berada di sampingmu. Pernyataan dari kaum Ansor inilah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersukacita. Lalu Rasulullah mengangkat suara dan berkata, "Idhabu wafrahu." Berangkatlah kalian semuanya dan bergembiralah kalian semuanya menyambut peperangan Badar untuk melaksanakan pertempuran pertama kali di dalam Islam. Maka seluruh pasukan bergerak cepat dengan total pasukan kurang lebih 300 orang, dalam riwayat 313, dalam riwayat 314, dan dalam riwayat yang lain adalah 315. Dengan hanya ada 2 ekor penunggang kuda dan 30 ekor unta. Setiap 2 atau 3 orang akan bergantian menungganginya karena kekurangan kendaraan untuk bertempur tersebut. Dalam keadaan yang semacam itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan panji panglima peperangan kepada sahabat Mus'ab bin Umair. Panglima tertinggi peperangan Badar adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Lalu panji peperangan dari kaum Muhajirin, yaitu orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, dipimpin oleh sahabat Ali bin Abi Thalib sekaligus menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun panji peperangan dari kaum Ansar diberikan kepada sahabat Sa'ad bin Mu'az. Berangkatlah menuju peperangan yang akan berhadapan dengan pasukan besar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar bahwasanya seluruh pemuka-pemuka kafir Quraisy keluar untuk melakukan peperangan Badar ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, "Inilah Quraisy telah menyerahkan kepada kalian jantung hati mereka. Inilah Quraisy datang kepada kalian untuk menyerahkan jantung hati mereka semuanya." Maknanya apa? Quraisy datang membawa pasukan yang besar, seluruh panglima-panglima, ketua-ketua kabilah kafir Quraisy datang kepada kalian, menyerahkan jantungnya. Ini ulama mengatakan sebuah info dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya peperangan Badar akan dimenangkan oleh kaum muslimin dan pemimpin-pemimpin kafir Quraisy akan terbunuh di medan perang Badar. Dari isyarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan semacam itu, maka Rasulullah menuju ke peperangan Badar. Ketika sampai di wilayah Badar, seorang sahabat yang melihat Rasulullah berhenti jauh daripada sumur Badar. Nah, di peperangan Badar itu ada sumur Al-Badar. Ulama ada 2 pendapat mengatakan dinamakan peperangan Badar yang pertama karena memang letaknya di wilayah Al-Badar dekat sumur Al-Badar. Ulama lagi mengatakan terjadi perang Badar pada tanggal 17 Ramadan, yaitu pada saat Badr, bulan purnama lagi terang-terangnya. Nah, maka dinamakanlah Al-Badar. Nah, ketika Rasulullah meletakkan pasukannya jauh daripada sumur Badar, tampil seorang sahabat bernama Al-Hubab Al-Mundhir. Sahabat Al-Hubab Al-Mundhir ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, apakah lokasi ini tempat kita berdiam adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala ataukah ini berdasarkan strategi pertempuran dan tipu dayamu?" Maka Rasul berkata, "Ini adalah strategi pertempuran dan tipu daya." Maka sahabat Al-Hubab Al-Mundhir berkata, "Ya Rasul, kalau memang ini sesuai strategi peperangan, tipu daya dalam peperangan, maka alangkah baiknya kalau kita lebih dekat dengan sumur Al-Badar. Kalau kita berada dekat sumur Al-Badar, maka air minum, pasokan minum akan kita kuasai. Kaum kafir Quraisy tidak bisa menguasai pasukan minum mereka. Karena dengan menguasai pasukan minum, kita akan mendapatkan kekuatan tambahan dan mendapatkan tambahan mental kemenangan ya Rasul." Maka Rasul menyetujui usulan sahabat Al-Hubab Al-Mundhir. Maka dipindahkan pasukan Nabi Muhammad SAW menuju dekat daripada sumur Al-Badar. Dalam keadaan yang semacam itulah Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka untuk menguasai sumur Al-Badar. Ketika sampai
di sumur Al-Badar, Allah Subhanahu wa taala membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan hujan yang lebat yang menjadi bencana untuk kaum kafir Quraisy, kaum musyrikin. Kenapa? Karena bisa memperlambat gerak langkah mereka. Air hujan yang menyentuh daripada tanah tersebut membuat becek, maka gerak langkah kaum kafir Quraisy semakin lambat. Adapun untuk bagi kaum muslimin, hujan itu adalah rahmat karena mereka akan berpijak kepada pasir-pasir yang berada di sekitar sumur Al-Badar ini. Melewati bebatuan semakin enak untuk digunakan untuk melangkah. Dalam keadaan semacam inilah psikologi di dalam peperangan timbul, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, dan memang betullah Allah Subhanahu wa taala meridhai pasukan Al-Badar dan tidak meridhai pasukan orang-orang kafir Quraisy. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjelang berkecamuk perang Badar ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mulai mempersiapkan beberapa strategi, terutama yang berkaitan dengan kekuatan dan jumlah pasukan kaum muslimin yang berbeda jauh dengan pasukan orang-orang kafir Quraisy. Kaum muslimin hanya 300 sampai 313 hingga 315 orang dalam riwayat, sedangkan kafir Quraisy mempunyai pasukan 950 orang. Dalam riwayat yang lain hingga tembus 1.300 orang, dibantu oleh kabilah-kabilah yang berada di sekitar Mekah dengan persenjataan lebih hebat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah membangun tenda di lokasi yang lebih tinggi yang dinamakan dengan markas Arisi, yaitu markas operasi, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memantau pergerakan para sahabat-sahabatnya dan pasukan-pasukannya. Ketika Rasulullah sudah berada di posisi yang tinggi untuk memantau para sahabatnya berperang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat suara dengan keras dan tingginya suara. Rasul berkata, Allahumma hadhihi Quraisy ja'at bi khulayaiha wa fahriha ja'at tuharibuka wa tukadzibur rasulak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat suara dengan mengatakan, ya Allah, inilah Quraisy datang dengan keangkuhan dan kebesaran mereka. Mereka datang untuk memerangimu dan mereka datang untuk mendustakan Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika detik-detik peperangan akan berkecamuk, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan keluh kesahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya inilah Quraisy datang dengan keangkuhan kesombongannya dan datang dengan kebesaran mereka, kedatangan mereka untuk memerangimu ya Allah dan untuk mendustakan Rasulmu. Maka pada Jumat pagi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah, kedua pasukan sudah saling berhadapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung terjun, memeriksa kembali pasukannya, meluruskan kembali barisannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke markas Arsi bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di tempat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad selalu mengucapkan kalimat Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah fala tu'bad ba'daha fil ard. Ya Allah, jika engkau binasahkan kelompok ini pada hari ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ini. Doa dan munajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam keadaan yang sangat genting semacam itu. Rasul tidak lupa. Padahal andaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berdoa kepada Allah, niscaya pun Allah akan membantu kekasihnya. Namun keadaan yang genting semacam itu menggugah Nabi Muhammad untuk mengucapkan doa, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah fala tu'bad ba'daha fil ard. Duhai Allah, jikalau engkau membinasahkan kelompok ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ini. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya dengan tinggi-tinggi, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam
memandang ke langit hingga menjatuhkan sorbannya. Ketika sorban yang jatuh diangkat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq lalu diletakkan lagi ke pundak Rasul. Rasul mengangkat tangan dengan memandang langit mengucapkan kalimat yang indah, Allahumma ajizli ma wa'adtani, Allahumma nasrakah. Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma nasrakah. Diulang-ulang ini kalimat. Ya Allah, laksanakan janjimu. Ya Allah, tunaikan janjimu. Ya Allah, laksanakan, tunaikan janjimu kepadaku. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk dilaksanakan janjimu. Ya Allah, pertolonganmu. Ya Allah, pertolonganmu. Doa daripada munajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdengar oleh para sahabatnya yang lain, terutama Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang berada di tengahnya, lalu menyampaikan lagi kepada sahabat yang lainnya. Maka terbakarlah semangat di antara semangat kaum muslimin dalam pertempuran Badar tersebut, hingga beberapa saat kemudian keluarlah dari kalangan kaum musyrik, yaitu Utbah bin Saibah, putra-putra Rabi'ah, bersama Walid bin Utbah dari barisan kaum Quraisy yang menantang kaum muslimin untuk bertempur satu dengan yang lainnya, yaitu duel. Menjadi adat budaya tradisi bangsa Arab pada masa itu, sebelum terjadi peperangan akan muncul satu orang atau dua orang atau lebih untuk mengajak mereka bertarung duel satu lawan satu. Maka muncullah ketika maju tiga orang kaum kafir Quraisy tersebut, majulah tiga orang dari kalangan kaum Ansor untuk menandingi duel mereka. Maka ditolak itu kaum Ansor. Lalu mereka mengatakan, kami menginginkan kaum Muhajir, datangkan orang-orang Mekah yang datang kepadamu. Mereka berharap yang maju orang Mekah agar duel. Maka dalam keadaan semacam itulah Rasulullah SAW mengizinkan dari Bani Hashim, keluarga beliau sendiri, dan dari Bani Abdul Muttalib, dari keluarga sendiri Rasul sallallahu alaihi wasallam, majulah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu sekaligus sepupu Rasul, dan majulah juga Sayyidina Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah pertempuran yang sengit, duel di antara mereka semuanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mampu membunuh Al-Walid, sementara Sayyidina Hamzah mampu membunuh Saibah. Adapun duel di antara sahabat Ubaidah dan Utbah berjalan seimbang, masing-masing terluka dengan perkalian yang sengit di antara mereka. Maka Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang membunuh Utbah dari kalangan kafir Quraisy, sementara Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib gugur beberapa hari kemudian dalam perjalanan pulang menuju kota Madinah. Usai pertempuran satu dengan yang lainnya di antara kaum muslimin, maka perang berlangsung dengan sengit. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di markas Arisi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, sampaikan kabar gembira bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala telah tiba. Ini Jibril sedang memegang tali kekang kuda yang ditungganginya, berada di antara debu-debu. Di belakang mereka ada ribuan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bergerak ke tengah-tengah medan pertempuran. Seraya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam kekuasaannya, siapapun yang hari ini berperang melawan kaum musyrik lalu dia terbunuh dengan sabar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Rasul membakar kembali semangat pertempuran di medan Badar. Rasulullah memberikan semangat kembali pertempuran di medan Badar tersebut, hingga Rasul mengeluarkan komando perang dengan sabdanya, gumu ila jannati ardu as-samawati wal ard, bangkitlah kalian wahai sahabatku menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka seluruh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar pertolongan Allah, Jibril yang turun,
memegang kekang kudanya. Di belakangnya ada ribuan para pasukan Allah Subhanahu wa taala berupa para malaikatnya. Lalu Rasulullah yang menyatakan siapa yang terbunuh di peperangan Badar ini lalu dalam keadaan ikhlas semata-mata karena Allah, maka surga wajib untuknya. Lalu Rasulullah mengkabarkan, "Gumu ila jannah." Bangkitlah kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Seruan ini terdengar oleh para sahabat. Semangat juang para sahabat bangkit untuk berperang, hingga ada salah seorang sahabat yang bernama Umar bin Al-Humam. Sahabat Umar bin Al-Humam lagi bersiap-siap berperang dengan memegang korma. Ketika mendengar seruan Rasulullah, siapa yang terbunuh di medan perang Badar surga untuknya, maka ini sahabat melempar dengan melempar kormanya lalu berkata, ternyata tidak ada yang menghalangi aku dengan surga kecuali mati di medan perang, maka aku berniat syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat Umar bin Al-Humam lalu mengangkat pedangnya tampil di tengah perang Badar, niatnya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan. Sahabat Umar bin Al-Humam terbunuh sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli Badar karena harapan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan perang sengit semacam itu, maka banyak di antara kafir-kafir Quraisy terbunuh. Adapun di antara kaum muslimin yang terbunuh dengan jumlah bilangan yang sedikit. Akhirnya peperangan dan kemenangan berpihak kepada kaum muslimin. Kekalahan, derita yang besar dirasakan oleh para kafir Quraisy. 70 pembesar mereka tewas. Adapun di pihak kaum muslimin hanya 6 orang dari kalangan muhajirin dan 8 orang dari kalangan ansor. Maka jumlah kaum muslimin yang wafat adalah 6 ditambah 8 orang, kurang lebih adalah 14 orang. 14 orang yang meninggal dari kalangan kaum muslimin. Namun 70 orang tewas di antara pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy. Setelah peperangan usai, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk mengumpulkan jenazah-jenazah kaum musyrikin yang terbunuh. Tujuannya adalah agar Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa mengetahui siapa kafir Quraisy di antara pemimpin mereka yang meninggal, yang telah terbunuh, dan siapa yang masih hidup. Setelah itu, para jenazah-jenazah tersebut dimasukkan ke dalam lubang yang telah dipersiapkan. Namun ada satu keanehan di antara salah satu pemimpin kafir Quraisy, yaitu Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah salah satu di antara orang-orang yang terang-terangan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika bagian pelindung dadahnya menggelembung saat akan diangkat jenazahnya untuk dimasukkan ke lubang yang telah disiapkan untuk para kafir-kafir Quraisy, pembesar-pembesar mereka, maka daging-daging dari Umayyah bin Khalaf ini berguguran, berjatuhan. Maka sahabat tidak melanjutkan, membiarkan jenazahnya di situ dengan ditutupi dengan debu-debu dan kerikil, seakan-akan Allah tidak meridhoi walaupun terhadap jasad yang telah wafat. Allah hinakan mereka, dan memang begitulah Allah akan menghinakan kepada orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan seluruh orang-orang kafir Quraisy ini, para pemuka mereka yang telah wafat, di lubang yang akan dikuburkan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat suara dengan berkata, "Wahai penghuni kubur, wahai penghuni lubang, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Saibah bin Rabi'ah, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Abu Jahal, wahai Amr bin Hisham," dan banyak lagi nama-nama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengangkat suara, "Apakah kalian telah mendapatkan bahwa apa yang telah dijanjikan Tuhan kalian itu benar? Sesungguhnya aku benar-benar telah mendapatkan bahwa apa yang telah dijanjikan apa yang dijanjikan oleh Tuhanku adalah benar. Apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian itu benar? Karena sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan Tuhanku adalah benar." Maka setelah itu Rasulullah SAW menitipkan pesan kepada pasukan kafir Quraisy yang tertangkap sebagai tahanan, wa ausa bil usra khaira. Maka Rasulullah mewasiatkan kepada tahanan-tahanan perang
agar dilakukan dengan baik sebagai bentuk akhlak dan ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada di antara sahabat boleh dibebaskan dengan memberikan tebusan harta sesuai dengan kemampuannya. Adapun sahabat-sahabat yang masih dalam keadaan tidak memiliki harta, maka dia akan dibebaskan kalau bisa mengajarkan baca dan menulis 10 dari kalangan anak-anak kaum muslimin. Walaupun menjadi tahanan perang, Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan akhlak dan teladan yang baik agar kita menjadikan beliau sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, pada senja Ramadan kali ini kita membahas tentang Ahlul Badar, orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai peperangan yang pertama dalam Islam dan sebagai kemenangan untuk menyambung dari satu kemenangan dengan kemenangan yang lain. Maka mudah-mudahan sejarah ringkas tentang peperangan Badar ini mampu menggugah kita untuk bisa mencintai Nabi Muhammad SAW dan mencintai para sahabat beliau. Bagaimana beliau sebagai garda terdepan untuk mengorbankan segala apa yang mereka miliki untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Ahlul Badar, orang-orang yang syahid di peperangan Badar, jumlahnya 6 orang dari kaum Muhajirin, 8 orang dari kaum Ansor. Allah telah nyatakan mereka sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keberkahan Ahlul Badar, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan Ahlul Badar, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di peperangan Badar, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bala dan wabak, khususnya kepada wabah virus corona ini, agar menjadikan ketenangan untuk umat Islam beribadah di bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk menggugah keimanan kita agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.